Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal hatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu masalun ulya fil haya. Masalun itu teladan, al-ulya tertinggi, fil hayai dalam masalah malu. Masalun ulya fil haya, teladan tertinggi dalam hal rasa malu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau dan keluarganya. Asyad dan nasi hayaan, orang yang sangat pemalu. Asyad dan nas hayaan, beliau itu adalah orang yang sangat pemalu. La yusbitu basarahu fi wajhi ahadin. La yusbitu tidak menetapkan, tidak menetapkan basarahu pandangannya fi wajhi ahadin pada wajah seseorang. Wala yushafahu ahadan bima yakrahuhu. Dan beliau tidak berbicara kepada seseorang dengan perkataan yang tidak disukainya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat pemalu. Tidak pernah menatapkan pandangannya pada wajah seseorang. Beliau juga tidak berbicara kepada seseorang dengan perkataan yang tidak disukainya. La yushafahu ahadan bima yakrahuhu. Dakhala alaihi rajulun. Suatu ketika ada seseorang laki-laki, dakhala masuk alaihi kepadanya rajulun seorang laki-laki, wa alaihi supratun fakarihaha. Dia itu laki-laki itu memakai warna kuning pada rambutnya. Wa alaihi supratun fakariha, dan beliau tidak menyukainya. Falam yakul syai'an hatta horoja. Beliau tidak mengatakan sesuatu pun sampai dia keluar. Faqala li ba'dil qaum, berkata sebagian kaum, lau qultum lihada
ayyada hadihi. Sekiranya kamu katakan kepada orang tersebut, ya, agar menanggalkan warna kuning ini. Lau qultum lihada, kalau sekiranya kalian mengatakan untuk hal ini, ayyada hadihi, yakni as-safratu, yaitu warna kuning. Jadi terjemah bebasnya itu, sekiranya kamu katakan kepada orang tersebut agar menanggalkan warna kuning, ayyada hadihil, yakni as-safrah. Wadzalika, hal itu li'anna fihi, karena di dalamnya nau'un nau'a tasabbuhin bin nisa. Karena hal itu, ya, bagian dari atau salah satu macam meniru perempuan. Jadi terdapat keserupaan dengan perempuan. Li'anna fihi nau'a tasabbuhin bin nisa. Wahua, dan dia min ghairi qasdi tasabuh, kalau bukan dimaksudkan untuk menyerupai, bihinna dengan perempuan, makruhun, maka itu makruh. Ya. Wabikos didalika, kalau dimaksudkan untuk menyerupai perempuan, haramun, itu haram. Ya. Jadi kalau laki-laki pakai rambut dengan cat kuning, nah itu kata Rasul menyerupai perempuan. Apalagi kalau dimaksudkan untuk menyerupai perempuan, maka itu masuk jatuhnya haram. Tapi kalau tidak memaksudkan untuk menyerupai perempuan, maka itu jatuhnya makruh, ya. Wa ma ru'iya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak pernah terlihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qattu, sama sekali, ya, mad dan rijlaihi, mengangkat, ya, dua kakinya, mad dan rijlaihi, baina ashabi, di antara para sahabatnya. Jadi beliau itu tidak pernah menjulurkan kedua kaki beliau di antara para sahabatnya. Saking rasa malunya. Jadi tidak semena-mena beliau adalah seorang Rasul di antara para sahabatnya, lalu beliau memanjalkan atau menjulurkan kedua kakinya. Nah, ngunyar, ya. Wakana, dan adalah ida aroda, apabila beliau menghendaki, qada al hajati, membuang hajat, lam yarpa saubahu, beliau tidak mengangkat bajunya, hatta yadnuwa minal ardi, hingga mendekati tanah. Wa marra sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan
melewati baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam birojulin, ya, dengan seseorang yagtasilu, dia mandi pakola. Lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sekalian manusia, innallaha hayyun halimun, sesungguhnya Allah maha pemalu, halimun maha penyantun, sattarun, yang maha menutupi kejelekan, wa yuhibbul hayya'a wasatra, dan dia Allah mencintai rasa malu dan penutupan, menutupi kejelekan. Fa idza tasala ahadukum, apabila seseorang di antaramu mandi, apabila mandi di antara kalian semua, fal yatawaro, hendaklah kamu bersembunyi, an ayunin nas, dari pandangan manusia, pandangan orang-orang. Jadi beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu innallaha hayyun halimun sattarun, sesungguhnya Allah adalah maha pemalu, maha penyantun, lagi maha penutup. Wa yuhibbul haya'a wasatra, dan dia, ya, sangat menyukai sifat memalu serta menutup kejelekan. Menyukai sifat pemalu serta menutupi kejelekan. Fa idza tasala ahadukum, kalau kalian mandi, salah seorang dari kalian mandi, fal yatawaro, maka bersembunyilah, an ayuninas, dari pandangan manusia. Sanian, yang kedua, wa kanat sayyidatuna Aisyatu radhiyallahu anha, adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, syadidatal haya'i wal iffati, beliau itu adalah sangat pemalu dan sangat memelihara diri. Al-iffah, di iffah atau iffah itu adalah orang yang memelihara. Maka ada orang yang namanya iffah, nah itu iffatun, artinya memelihara diri. Hatta qalat, sehingga ia berkata, kuntu adkhulu al-baita, aku memasuki rumah, alladzi dupina fihi, yang dimana di situ di dalamnya, dufina, dikuburkan di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuburkan di dalamnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa abi radhiyallahu anhu, dan juga dikuburkan di situ ayahku, yaitu Abu Bakar, ya, wadi'atan saubi, ya. Dan aku menanggalkan bajuku, wadi'atan saubi, wa aqulu, dan aku berkata, innama huwa zauji wa abi, sesungguhnya kedua orang itu, jadi yang dikubur di dalamnya itu adalah zauji, suamiku,
wa abi dan juga ayahku. Karena di situ berdampingan antara baginda Rasul dan makamnya Abu Bakar. Falamma dufina Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu dikubur di tempat itu, ya, wallahi, demi Allah, kata Siti Aisyah, tuhu, aku tidak pernah memasukinya masdudatan alayya siyabi, dalam keadaan, ya, aku tidak memasukinya kecuali mengenakan baju rapat-rapat, tertutup rapat. Karena di situ sudah dikuburkan si Umar, ya. Illa masdudatan ala siyabi hayaan, sebagai bentuk rasa malu min Umaro, dari Umar. Inilah diantara kemuliaan Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, di mana kata beliau, jadi kan di situ ada kuburan, tapi setelah dikuburkannya Umar, ya, beliau tidak pernah masuk sama sekali ke tempat itu kecuali dalam keadaan tertutup pakaiannya rapat-rapat. Ya. Pantur perhatikan, ya. Pantur perhatikan ilahayaiha, bagaimana rasa malunya Siti Aisyah minal ajnabi, dari orang asing yang bukan mahramnya, hatta fi qabrihi, sekalipun orang itu ada di dalam kuburan. Salisan yang ketiga, waruwiya anna Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, ata al-jum'ata, mendatangi sholat Jumat, fawajadan nas qadin sorofu, dan dia mendapati orang-orang sudah bubar. Fatanakabat toriko aninas, ya. Maka ia menjauhi jalan, ya, menjauhi jalan raya. Waqala, lalu dia berkata, la khaira fiman la yahtahi minan nas. La khaira fiman la yastahi minan nas. Tiada kebaikan pada orang yang tidak merasa malu terhadap orang-orang. Jadi beliau itu, Huzaifah ini, malu sekali, ya, ketinggalan sholat, sehingga beliau menjauhi jalan raya. Maka dia berkata, la khaira fi man la yastahyi minan nas. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak merasa malu terhadap orang-orang. Rabi'an, yang keempat. Wada'a qaumun
Rafiqon lahum ila ba'di majalisi lahwihim. Wada'a memanggil kaumun kaum sekelompok orang, rafiqon seorang teman bagi mereka, ila ba'di majalisin untuk ya, ke tempat majelisnya, lahwihim tempat bermain, untuk bermain-main di majelisnya. Jadi ada sekelompok orang memanggil seorang teman mereka untuk bermain-main di majelisnya. Falam yuhibbuhum, namun dia tidak menyukainya, tidak memenuhi ajakan mereka. Wa kataba ilaihim, lalu dia menulis surat kepada mereka. Inni dahaltu al-barihata fil arba'ina min umri. Tadi malam aku memasuki usia 40 tahun. Ini dahaltul barihata, sesungguhnya aku dahaltu memasuki al-barihata tadi malam, fil arba'ina 40 tahun. Min umri, dari umurku, wa ini astahi min sini, dan aku merasa malu terhadap umurku. Pemisahan yang kelima. Wadahola hakim ala rojulin. Masuk seseorang bijaksana ala korojulin kepada seseorang. Paro'a daron musayyadatan. Dia melihat rumah yang tinggi. Wa purusan mabsutotatan. Rumah tinggi dengan berbagai terpermadani yang terhampar. Ya. Waro'a sohibaha huluwan minal padilati. Namun terlihat pemiliknya kosong dari keutamaan budi. Ya. Wabasoko fi wajihi, maka orang itu meludahi wajahnya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, ma hadas safahu ayyuhal hakim. Apa maksud dari kebodohan ini, wahai orang bijaksana? Faqala, lalu orang bijaksana itu berkata, bal hadihi hikmatun, justru ini adalah hikmah, kata beliau. Innal busoka la yurma ila akhassi makanin fiddari. Sesungguhnya ludah itu dilontarkan ke tempat terhina di rumah ini. Walam aro fidarika, dan aku tidak melihat di dalamnya akhassa minka, orang yang lebih hina daripada kamu. Jadi ini diantaranya gambaran, jangan sampai ketika kita punya rumah, punya istana, ya, dengan berbagai macam permadani, tapi kita tidak punya budi pekerti, ya, tidak punya adab, maka itu pantas untuk diludahi, gitu ya, karena tidak ada artinya, sebagaimana tadi dikatakan, ya. Nah, ini orang bijaksana ini, seorang hakim malah meludahi wajahnya. Justru ini adalah hikmah, kata dia. Nah, ini beberapa tauladan, ya, dari contoh-contoh bagaimana
rasa malunya ataupun contoh tauladan rasa malu baik dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai kepada tadi disebutkan bagaimana baginda Rasul itu tidak pernah mengatakan sesuatu di depan orangnya, ya, untuk menegur itu. Malah disebutkan dengan sindiran, ya. Kemudian bagaimana baginda Rasul juga tidak pernah nangunjar di depan para sahabatnya, ya. Beliau juga bagaimana ketika buang hajat, beliau tidak pernah mengangkat itu sampai dekat ke tanah. Kemudian juga kita melihat contoh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau, ya, tidak istilahnya menutupi rapat-rapat pakaiannya karena di situ ada makamnya Umar. Meskipun sebelum Umar meninggal tidak seperti itu, karena di situ hanya ada makam Rasulullah dengan makam Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Lalu juga bagaimana malunya Huzaifah bin Yaman ketika dia melihat bagaimana orang yang Jumatan sudah bubar, malu sekali sehingga menjauhi jalan raya. Ya. Lalu bagaimana juga orang yang diajak untuk main-main karena sudah memasuki 40 tahun, malu untuk berhura-hura, ya. Jadi ini diantara contoh-contoh, dan termasuk juga tadi bagaimana kita melihat seorang bijaksana meludahi wajah karena orang itu tidak punya rasa malu. Meskipun rumahnya mentereng, rumahnya seperti istana. Nah itulah, mudah-mudahan dengan hal ini bisa kita mengambil tauladan, mengambil contoh agar kita dalam kehidupan kita senantiasa memelihara rasa malu, ya. Jadi rasa malu kepada Allah, malu kepada orang lain, dan malu kepada diri sendiri, ya. Saja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.